Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Bersyukur kalau kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan merayakan kemenangan iman kita, mengecas kembali jasmani kita, rohani kita, agar kita kembali diberikan pengharapan, semangat, sukacita untuk menampaki hari-hari yang Tuhan masih percayakan. Kita akan memasuki ibadah Advent pertama di minggu ini, dan saya mohon jemaat juga bisa melihat di dalam LCD. Kita akan bersama-sama menaikkan rasa syukur kita lewat ibadah dengan memperhatikan LCD. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-soralah bagi gunung batu keselamatanku. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorai baginya dengan nyanyian mazmur. Ya, kita pujikan, pujilah nama Al-Masih. Pujilah nama Al-Masih, malah berlututlah, bawalah mahkota mulia, nobatkan rajamu, bawalah mahkota mulia, Jemaat bangkit berdiri. Tetap memperhatikan tayangan di LCD. Kita akan mulai ibadah kita. Ibadah Advent pertama dan baptisan kudus kita mulai dengan satu pengakuan. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi.
Salam damai. Kita akan pujikan bersaut-sautan. Salam damai, salam damai, Salam, salam, damai Kristus besertamu. salam, salam. Silakan duduk. Wahyu 3 ayat yang ke-8. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firman-Ku dan engkau tidak menyangkal namaku. Amin, amin, amin. Silakan duduk. Bapak Ibu Saudara, kita mengucap syukur karena tiada terasa kita sudah mulai masuk di Minggu Advent yang pertama, disimbolkan dengan lilin warna ungu sebagai bentuk penantian kita. Bukan lagi tentang kelahiran Kristus, karena Kristus sudah lahir di tengah-tengah dunia. Tetapi kita menanti kedatangan Tuhan yang kedua kali, yang akan memberikan rahmat dan anugerah yang sempurna bagi setiap kita, pribadi lepas pribadi. Mengapa ada 4 lilin? Karena kita akan memasuki 4 minggu Advent, masa penantian. Dan mengapa yang terakhir berwarna merah jambu? Bukan karena kita kehabisan lilin yang berwarna ungu, bukan. Tetapi karena itulah minggu terakhir semakin dekat pengharapan kita kepada Tuhan, sehingga disimbolkan dengan warna lilin yang berwarna merah jambu. Memasuki minggu-minggu Advent, mari kita juga merefleksi kembali, kita diingatkan tentang cinta kasih Tuhan, di mana sepanjang masa raya Natal kita akan merenungkan firman Tuhan bersama-sama, agar kita menjadi saksi yang hidup bagi juru selamat dunia. Dan itu akan menjadi bahan perenungan kita sepanjang masa raya Natal yang kita akan rayakan bersama-sama. Dan di pagi hari ini nanti kita akan merenungkan tentang kasih Allah yang nyata. Mengapa kita harus menceritakan kepada orang banyak tentang Kristus sebagai juru selamat? Karena meskipun kita orang yang berdosa, dan mungkin dosa kita fatal di hadapan manusia, orang melihatnya. Tetapi ketika kita mau merendahkan hati kita, merendahkan diri kita, maka kita yang menjadi umat milik kepunyaan Allah itu, kita kembali dipulihkan. Tidak hanya diampuni, tetapi juga dipulihkan di dalam kehidupan kita dan mendapatkan anugerah yang besar yang Tuhan beri kepada setiap kita. Dan mari kita mewartakan kepada banyak orang lewat pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa hidup yang kita alami. Dan pagi hari ini kita juga nanti mengucap syukur kepada Tuhan karena ada saudara kita yang akan menyatakan imannya bahwa ia sungguh-sungguh percaya kepada Kristus dan pagi hari ini akan dibaptis. Kita bersama-sama akan mendukungnya. Selamat beribadah,
merayakan iman di Minggu Advent yang pertama ini. Tuhan Yesus memberkati. Pelayanan pendamaian diambil dari Yesaya 54 ayat yang ke-10. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Demikian firman Tuhan yang mengasihi engkau. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan Yesus, Yesus sahabatku. Yesus, Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji, semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Yesus, 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 Yesus sahabatku, penolong dalam hidupku. Ku rindu semua orang mengenalmu. Engkau jalan kebenaran yang memberi hidup yang kekal bagi setiap orang yang percaya padamu. Ya,
sukacita di penantian ini pun selain kita rayakan bersama-sama, juga anak-anak antusias untuk merayakannya. Biarlah dengan kepolosan mereka, dengan talenta yang sudah mereka asah, mereka persiapkan untuk kemuliaan Tuhan, boleh dibagi bersama-sama dan boleh kita nikmati bersama-sama di pagi hari ini. Komisi Anak akan mempersembahkan pujian. Ku
menyambut akan kelahiran Kristus dengan apa yang Tuhan sudah percayakan bagi mereka, biarlah ini dapat mereka asah dan Tuhan terus bekerja lewat anak-anak ini menjadi saksi-saksi yang militan bagi nama Tuhan. Ya. Kita tentu tahu bedanya tahu dan kenal. Kalau tahu, kita hanya tahu akan luarnya saja. Tetapi kalau kenal, kita mengenal itu luar dan dalam. Nah, itulah yang Tuhan inginkan. Tuhan ingin kita itu kenal Tuhan luar dan dalam. Bagaimana kita akan mengenal Tuhan? Yaitu lewat kebenaran firman Tuhan. Lewat firman Tuhan yang kita baca setiap hari. Itulah isi hati Tuhan. Sehingga ketika kita bergaul akrab dengan Tuhan lewat firman Tuhan, kita akan mengenal apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Bahkan ketika kita melewati badai, melewati gurun, kita akan dikuatkan. Kita akan terus diteguhkan seperti halnya bangsa Israel ketika berputar-putar melewati padang gurun. Dengan tiang awan, Tuhan menudungi mereka, dengan tiang api, Tuhan menerangi langkah mereka. Itulah firman Tuhan. Ketika kita berada di dalam setiap keadaan, Tuhan ada dan menyertai kita. Kita akan menyambut kebenaran firman Tuhan dengan pujian tiang awan, tiang api. Ku tak perlu khawatir
kita datang kepada Tuhan di dalam doa. Kami percaya Tuhan ada dan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan hendak menyatakan cinta kasih Tuhan kepada setiap kami yang haus dan lapar akan kebenaran firman. Kami membuka hati kami dan diri kami untuk benih kebenaran firman, agar lewat firman yang kami baca, yang kami dengar, akan membawa kami semakin mengasihi Tuhan dan diberi keberanian untuk menyaksikan kasih Kristus kepada dunia ini. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup, hamba-Mu menyerahkan setiap kami baik yang menyampaikan maupun yang mendengar ke dalam tangan kasih Allah kami yang hidup, Tuhan Yesus Kristus. Amin. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 kita akan membaca secara silih berganti. Kitab Yesaya pasal 43 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7 kita akan membaca secara silih berganti. Tetapi sekarang beginilah firman Tuhan yang menciptakan engkau hai Yakub, yang membentuk engkau hai Israel. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu, engkau ini kepunyaanku. Apabila engkau berjalan dalam air, aku akan menyertai engkau, atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan tenggelam. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus Allah Israel, Juru Selamatmu. Aku menebus engkau dengan Mesir dan memberikan Ethiopia dan Sheba sebagai gantimu. Oleh karena engkau telah menggunakan aku dan dunia, dan aku ini mengasihi engkau, maka aku memberikan Mesir sebagai gantimu dan bangsa-bangsa sebagai gantinya. Janganlah takut, sebab aku ini menyertai engkau. Aku akan mendatangkan anak cucumu dari timur, dan aku akan menghimpun engkau dari barat. Aku akan berpatah kepada utara, berikan barat, dan kepada selatan. Janganlah antara, bawalah anak-anakku bagi laki yang kecuali, dan anak-anak perempuan bagi ibu. Semua orang yang disebutkan dalam namaku, yang kuciptakan untuk kemuliaanku, yang kubentuk dan yang juga kujadikan. Amin. Berbahagialah setiap kita yang hidupnya terus dimurnikan dengan benih kebenaran firman Tuhan. Di bagian ayat yang kita baca silih berganti di pagi hari ini, kata jangan takut diulang sampai 2 kali. Itu berarti ingin memberikan penegasan sekaligus menguatkan secara khusus bagi orang Israel yang tinggal di dalam pembuangan yang disampaikan oleh Nabi Yesaya di ayat yang pertama dan juga di ayat yang kelima. Bapak Ibu, rasa takut pasti dimiliki oleh setiap kita. Kenapa? Karena kita menyadari dan mengakui bahwa
kita ini itu lemah. Kita tidak kuat untuk mengatasi segala sesuatu sendiri dan dengan kekuatan yang kita punya. Dan kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kita alami karena kita tidak mampu untuk mengatasinya, maka disitulah mulai muncul rasa takut kita, was-was, khawatir. Nanti bagaimana? Apa yang harus saya lakukan? Bagaimana ke depannya dan seterusnya? Meskipun peristiwa itu belum terjadi, tetapi hati kita sudah gundah gulana. Kalau kita melihat prediksi tahun 2023, orang memprediksikan menjadi tahun yang sulit, tahun yang berat. Karena ketika melihat mungkin situasi ekonomi, situasi negara-negara yang ada, tidak hanya terjadi atas negara kita, tetapi juga bisa terjadi atas negara-negara yang besar, yang kuat, yang kokoh. Lalu bagaimana dengan keadaan negara kita? Lalu bagaimana dengan diri kita yang lemah, yang ringkih, yang pas-pasan di dalam kehidupan ini? Rasa takut mulai menyelimuti hati dan pikiran kita. Bapak, Ibu, dan Saudara, mungkin hal itu memang bisa terjadi di dalam kehidupan yang kita tapaki. Tidak hanya nanti di tahun 2023 yang akan kita jalani, tetapi akhir dalam perjalanan hidup kita di tahun 2022 pun kita mungkin juga bisa mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan dan tidak kita inginkan. Kita menggunakan prokes juga dalam rangka kita menjaga diri kita. Rasa takut itu kita lawan dengan menggunakan prokes agar kita tidak terpapar COVID, agar tubuh kita tetap sehat, agar kita bisa berkarya. Apalagi mungkin bagi orang yang punya penyakit bawaan, mau melakukan ini, mau melakukan itu, rasa takut menyelimuti di dalam dirinya. Karena kalau orang yang punya penyakit bawaan ketika terpapar COVID, maka akibatnya akan menjadi fatal. Dan masih banyak lagi hal yang membuat kita menjadi takut dan khawatir di dalam kehidupan yang kita alami, yang kita jalani. Tetapi di tengah-tengah situasi yang ada, firman Tuhan berkata kepada kita, janganlah takut. Mengapa setiap kita tidak boleh takut terhadap sesuatu yang memang kita tidak bisa mampu mengatasi dan melakukan sesuatu yang baik buat diri kita maupun bagi orang lain? Firman Tuhan di pagi hari ini menolong setiap kita. Bangsa Israel yang saat itu berada di zaman pembuangan, mereka dibuang di Babel. Mengapa mereka bisa dibuang di Babel? Karena mereka melakukan satu kesalahan yang fatal di dalam kehidupan mereka kepada Tuhan Allah yang mereka sembah. Sehingga mereka dibuang ke negeri asing atau di negeri Babel ini
agar mereka mengerti benar, menyadari benar bahwa mereka salah dan mereka membutuhkan akan kasih Tuhan. Mereka hidup di dalam tekanan bangsa Babel. Tetapi lewat ayat yang kita renungkan di pagi hari ini, lewat Nabi Yesaya ingin mengatakan, meskipun engkau hidup di dalam tekanan-tekanan yang berat sebagai orang-orang yang dijajah, sebagai orang-orang yang dibuang, tetapi bukan berarti bangsa Israel ini adalah menjadi bangsa milik Babel. Meskipun secara fisik mereka ada di dalam kekuasaan bangsa Babel, tetapi mereka ini adalah umat yang dikasihi oleh Allah. Karena mereka adalah umat yang dikasihi oleh Allah, sehingga sekali lagi Yesaya menegaskan kepada bangsa Israel dan juga kepada setiap kita, janganlah kita takut di masa-masa berat, di masa-masa sulit. Karena meskipun mungkin realitanya akan terjadi dan mungkin kita sedang mengalami masa-masa berat dan masa-masa sulit. Apakah berkaitan dengan ekonomi kita? Apakah berkaitan dengan keluarga rumah tangga yang sedang kita bangun? Apakah berkaitan dengan pekerjaan? Berkaitan dengan pendidikan anak-anak, biaya yang dibutuhkan, dan masih banyak lagi pergumulan yang kita alami. Sakit penyakit mungkin juga yang Tuhan izinkan. Tuhan mengajak kepada kita bahwa kita ini adalah milik Tuhan. Dan kita diingatkan bahwa Tuhanlah yang menciptakan kita, dan kita ini adalah ciptaan Tuhan. Ada hubungan di mana ada Sang Pencipta dan ada yang dicipta. Di mana kita yang dicipta oleh Tuhan, secara khusus di dalam kitab Yesaya ini mereka diingatkan, mereka menjadi bangsa yang besar, yaitu bangsa Israel. Tuhan membentuk sedemikian rupa menjadi bangsa Israel, sehingga karena mereka ini adalah umat yang diciptakan oleh Tuhan, maka kita ini adalah milik Tuhan. Ini penting Bapak Ibu dan Saudara. Kita dicipta oleh Tuhan, tapi juga sekaligus kita ini adalah milik Tuhan. Dan ketika kita menjadi milik Tuhan, maka Alkitab menjelaskan kepada setiap kita yang pertama bahwa kita telah ditebus oleh Tuhan. Penggenapan itu terjadi dalam kitab Perjanjian Baru, di mana diawali dengan Allah yang lahir dan hadir ke dalam dunia dan mengikuti proses yang panjang di dalam penebusan itu. Ketika umat ditebus, maka Tuhan sudah memaafkan segala kesalahan, pelanggaran yang telah dilakukan oleh bangsa Israel, dan mereka telah diampuni Tuhan. Di dalam perjalanan hidup kita, mungkin kita juga mengalami seperti bangsa Israel. Kita melakukan dosa yang orang berkata sesuatu yang fatal. Orang berkata tidak bisa diampuni karena kesalahannya sudah terlalu besar
di dalam kehidupan setiap kita. Dan seringkali kita juga terintimidasi, terus ditunjuk-tunjukkan tentang kesalahan kita, sehingga kita tidak bisa bangkit. Kita terpuruk di dalam kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Padahal firman Tuhan mengatakan bahwa ketika kita datang kepada Tuhan dan mohon pengampunannya, kita berseru-seru kepada Tuhan Allah yang menciptakan kita, maka kita yang menjadi miliknya ini kita sudah diampuni. Dan ketika Tuhan mengampuni kita, Tuhan tidak pernah kembali mengingat-ingat seperti kita. Mengingat-ingat, mengungkit-ungkit akan kesalahan yang kita lakukan di dalam kehidupan setiap kita. Yesaya pasal 1 ayat 18 dituliskan begini. Marilah, baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosamu merah seperti kernisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba akan menjadi putih seperti bulu domba. Pengampunan yang Tuhan berikan adalah pengampunan yang sempurna. Dan setiap kita yang dengan sungguh-sungguh hati memohon pengampunan Tuhan, maka diharapkan atau seharusnya kita tidak kembali melakukan dosa yang mendukakan akan hati Tuhan. Mengapa Tuhan melakukan itu bagi setiap kita? Karena Tuhan adalah Tuhan. Karena kita dituliskan dalam Yesaya bahwa kita ini adalah harta kesayangannya. Kita ini berharga di mata Tuhan. Inilah sebagai bentuk cinta kasih Tuhan kepada umatnya yang diciptakannya di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga ketika kita merenungkan siapa diri kita dengan segala kelemahan dan kekurangannya, ada rasa ungkapan syukur kita karena Tuhan sudah mengampuni dan menebus setiap kita. Tetapi tidak berhenti sampai di situ agar kita tidak takut, khawatir dan tawar hati di dalam kehidupan ini. Karena yang kedua Tuhan berkata di ayat yang kelima, janganlah takut sebab aku ini menyertai engkau. Bukankah ini sesuatu yang menjadi kerinduan setiap kita? Jika Tuhan ada di pihak kita, siapa yang menjadi lawan kita? Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, maka perjalanan kita pasti akan menuju kepada sesuatu yang benar, yang kudus dan memuliakan akan nama Tuhan, karena Tuhan menyertainya. Bangsa Israel meskipun diizinkan berjalan di padang gurun berputar-putar, tetapi toh bisa sampai ke tanah perjanjian. Kenapa? Tuhan menyertai lewat tiang awan dan tiang api. Ketika bangsa Israel taat ikut apa yang Tuhan perintahkan, di tengah-tengah ketidaktahuan, di tengah-tengah keterbatasan, di tengah-tengah ketidakberdayaan, tetapi taat kepada kebenaran firman Tuhan. Jikalau tiang awan itu jalan, maka dalam situasi kondisi apapun mereka tetap jalan. Dan ketika tiang awan atau tiang api itu berhenti, meskipun mungkin mereka sedang antusias, mereka pun taat berhenti,
sesuai dengan apa yang Allah inginkan lewat pimpinan Roh Kudus di dalam kehidupan yang kita jalani. Bapak, Ibu, dan Saudara, meskipun Tuhan menyertai kita, bukan berarti kita tidak akan mengalami kesulitan, kita tidak akan mengalami penderitaan. Tetapi firman Tuhan mengatakan, meskipun kita berjalan di air, aku akan menyertai engkau, ayat yang kedua. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan, meskipun alirannya itu sangat deras. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan, dan nyala api tidak akan membakar engkau. Itu artinya adalah kesulitan, pergumulan Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan setiap kita. Tapi yakinilah bahwa kesulitan, penderitaan yang kita alami tidak akan membinasakan kita. Ingat pembacaan Alkitab kita rutin sepanjang hari, kita sedang merenungkan tentang hidup Ayub. Meskipun penderitaannya begitu hebat, dia mendapatkan kanter, lawan dari teman-temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Tetapi dengan penderitaan yang Ayub alami, tidak membawa kepada kematian dan kebinasaan. Bahkan disitulah iman Ayub teruji di dalamnya. Demikian juga di dalam pengiringan kita kepada Kristus. Jikalau kita diizinkan mengalami kesulitan, maka jangan tawar hati, jangan takut, tetap berjalan dengan pandangan lurus ke depan. Kenapa? Karena kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Ada Tuhan yang akan menolong kita. Oleh karena itu yang perlu kita pikirkan adalah bukan masalah tempat atau situasi serta keadaan yang ada yang membuat kita menjadi takut dan tawar hati. Tetapi seharusnya yang menjadi takut dan tawar hati adalah kalau dalam situasi-situasi dalam perjalanan hidup itu tidak ada Tuhan yang menyertai dalam perjalanan kita. Karena kalau Tuhan menyertai perjalanan kita, maka apapun yang terjadi, semuanya akan mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Bahkan ada janji yang Tuhan berikan. Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamat. Semakin diteguhkan dengan pernyataan Tuhan, Akulah Tuhan Allahmu yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Mari kita pegang bahwa ketika Kristus menjadi juru selamat kita, maka kita pasti benar-benar akan selamat kalau kita sungguh-sungguh memegang iman, keyakinan kita kepada Tuhan. Kalau kita ini adalah umat yang diciptakan dan mendapatkan kasih karunia, mendapatkan anugerah keselamatan daripada Tuhan, maka mari kita menjadi orang-orang yang menyadari bahwa kita ini adalah ciptaan. Ada pencipta yang lebih kuasa, yang lebih hebat di dalam kehidupan setiap kita. Oleh karena itu janganlah menjadi orang-orang yang memberontak terhadap Sang Pencipta, karena itu akan menjadi fatal bagi kehidupan setiap kita pribadi lepas pribadi. Dan kemudian ditutup dengan janji Tuhan memberkati bangsa Israel, yaitu akan terjadi pemulihan bagi bangsa Israel.
Karena semata-mata cinta kasih-Nya kepada umat milik kepunyaannya lewat penebusan yang dilakukan oleh Tuhan. Dan ketika Tuhan memberikan janji kepada bangsa Israel, kita melihat di ayat bagian yang terakhir, ayat yang ke-6 sampai dengan ayat yang ke-7. Ini adalah nubuatan, di mana ketika mereka akan kembali ke tanah perjanjian, lalu mereka akan disertai oleh Tuhan, mereka akan dikumpulkan kembali. Dan tidak hanya dikumpulkan kembali, tetapi kita juga melihat orang-orang akan bermurah hati mengkontribusikan apa yang mereka punya untuk diberikan kepada bangsa Israel, untuk dibawa kembali ke Yerusalem, untuk mereka boleh menikmati kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan di dalam kehidupan bangsa Israel. Demikian juga setiap kita orang-orang yang percaya kepadanya. Janji tentang berkat yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kita adalah janji ya dan amin bagi orang-orang yang menghidupi akan kebenaran firman-Nya. Ketika Tuhan berjanji akan memberkati, maka berkat itu pasti akan sampai di tangan kita, di genggaman tangan kita, dan dunia tidak bisa untuk merebut atau mengambilnya. Wahyu 3 ayat 8 dituliskan, aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Ketika kita hidup benar dan berkenan kepada Tuhan, maka Tuhan sanggup mencurahkan berkat-Nya atas setiap kita. Dan Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima berkat Tuhan di dalam kehidupan setiap kita pribadi, lepas pribadi, mari kita belajar menjadi saksi yang hidup bagi saudara-saudara kita. Ketika kita mengalami kesulitan, ketika kita mengalami pergumulan, dan ketika kita merasakan pertolongan Tuhan, kasih Tuhan, ceritakan, bagikan kepada saudara-saudari kita. Ketika mungkin kita pernah jatuh sampai terburuk dan bahkan mungkin akan meninggalkan Tuhan, tetapi ketika tangan Tuhan terulur menolong kita, lalu kita diselamatkan oleh Tuhan, bagikan dan ceritakan kepada saudara-saudara kita. Ceritakan kepada anak kita, suami kita, istri kita, mungkin juga orang yang bekerja kepada kita. Sesuatu yang sederhana. Tetapi ketika kita menyaksikan itu di dalam kehidupan kita, maka akan menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kita. Biarlah firman Tuhan pagi hari ini akan menolong dan menguatkan kita. Setiap kita yang menjadi saksi Kristus, mari dengan penuh sungguh kita menyatakannya, membagikannya kepada orang-orang lain, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita tundukkan kepala, kita datang kepada Tuhan. Terima kasih untuk sabda kebenaran firman-Mu. Terima kasih untuk cinta kasih yang besar yang Tuhan beri dan anugerahkan kepada kami. Bahkan Tuhan menyebut kami dengan nama kami masing-masing. Itu artinya Tuhan mengenal kami dengan benar dan secara mendalam. Tidak hanya Engkau mengenal dan mengetahui siapa kami, tetapi Tuhan juga mengerti betul akan pergumulan, kesulitan dan kebutuhan yang kami perlukan.
Kami mengucap syukur Engkau menguatkan dan meneguhkan kami di masa-masa penantian ini, agar hati kami tidak takut, hati kami tidak khawatir, tidak bimbang terhadap setiap hal yang sedang terjadi di depan mata kami. Karena kami tahu ada Tuhan yang menyelamatkan kami, ada Tuhan yang menolong kami, ada Tuhan yang menyertai kami. Bahkan ada Tuhan yang sanggup memberkati kami, sehingga setiap kami yang hidup takut akan Tuhan akan mengalami sukacita dan kelegaan. Bahkan di tengah-tengah kesulitan, di tengah hal-hal yang begitu mengerikan sekalipun, Engkau berjanji Tuhan akan menolong kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk sabda kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan mengadakan sakramen baptisan. Saya mengundang calon baptisan untuk berdiri. Gabriel Arto Rito Sihaluhu untuk maju ke depan. Dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara yang terkasih Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan bersabda, "Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarilah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, Aku menyertai kamu senantiasa kepada akhir zaman." Inilah yang menjadi dasar penerimaan sakramen baptis bagi saudara Gabriel Artorito Sihaluhu. Hari ini adalah hari yang suci, yang penuh sukacita, karena saudara hendak menyatakan dan menyerahkan diri kepada Tuhan Yesus Kristus. Bagi setiap kita jemaat yang hadir, peristiwa ini juga merupakan kesempatan kepada kita untuk kembali memperbaharui janji baptis yang telah kita nyatakan. Maka sakramen baptis adalah suatu tanda perjumpaan antara tindakan Allah dan tanggapan manusia. Sakramen baptis menunjukkan perbuatan Allah kepada kita, menjadikan mati terhadap dosa dan menjadi hidup bagi Allah. Dalam sakramen baptis kita juga memberi tanggapan kepada Allah dengan cara menyerahkan diri untuk hidup baru yang dikaruniakan oleh Roh Kudus. Sakramen baptis adalah tindakan personal, tetapi juga sekaligus tindakan komunal. Baptisan meneguhkan keputusan kita untuk meninggalkan hidup bagi diri kita sendiri, menuju pada kehidupan bagi Tuhan dan sesama sebagai perwujudan tubuh Kristus, yaitu gereja Tuhan. Oleh karena itu, di pagi hari ini, sebelum kita bersama-sama melanjutkan sakramen baptis ini, kita akan mendengar janji calon baptisan. Jawablah pertanyaan berikut. Apakah saudara percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang telah mengampuni dosa melalui kematiannya dan memperbarui hidup melalui kebangkitannya? Bagaimana jawabmu? Ya, saya percaya. Apakah saudara berjanji untuk menjadikan hidup Yesus Kristus sebagai teladan demi perwujudan tubuh Kristus di tengah dunia dengan bimbingan Roh Kudus? Apa jawabmu?
Ya, saya berjanji. Saat pagi hari ini, nyatakan imanmu lewat mengucapkan komitmen kemuridan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Amin. Amin. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Sebagai jemaat atau sebagai umat pun yang kita sudah dibaptis, mari kita bersama-sama juga mewujudkan janji kita. Kami menyatakan menerima saudara, menerima sakramen baptis pada. Kami berjanji amin. Silahkan duduk. Saya mohon seorang majelis bisa menolong saya untuk membawakan air baptisan. Kita akan mendoakan air baptisan ini agar ketika kita menyerahkan saudara Gabriel, saya membaptis Gabriel, maka Allah sendiri yang akan membaptis lewat Roh Kudus-Nya, menyucikan dan menguduskan air ini. Ya Kristus yang Maha Suci, Sang air hidup, berkatilah dan sucikanlah air yang akan digunakan untuk sakramen baptisan ini. Kami percaya ketika hamba-Mu di sini membaptis dengan air, maka Engkau pun dari surga membaptis dengan Roh Kudus-Mu. Amin. Silahkan Gabriel berlutut. Saudara Gabriel Artot Rito Sihaluhung, saya sebagai hamba Tuhan, karena iman yang telah Engkau nyatakan di hadapan Tuhan dan jemaat-Nya, maka sebagai hamba Tuhan, saya membaptis Engkau di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Berkat Tuhan menyertai-Mu sekarang sampai selama-lamanya, dan Engkau akan menjadi saksi yang hidup di dalam kehidupan yang Engkau tapaki. Amin. Silahkan berdiri. Tuhan Yesus memberkati. Masih di sini Gabriel, enggak apa-apa. Ya, masih berdiri di depan. Bapak Ibu, mari saya undang untuk bangkit berdiri. Dan kita akan mendoakan saudara Gabriel. Gabriel bisa berlutut. Kita akan mendoakan dia agar sungguh sebagai bagian dari keluarga besar jemaat GKMI, Gabriel terus akan dipakai oleh Tuhan. Silahkan berlutut ya. Allah Bapa yang di surga, kami sungguh bersyukur atas peristiwa iman di pagi hari ini. Kiranya Tuhan Yesus berkenan memurnikan hati dan menyucikan hidup saudara kami yang telah menerima sakramen baptis pada pagi hari ini. Teguhkanlah imannya agar mampu hidup di dalam kasih, pengampunan, serta pantang kekerasan seturut dengan kehendak-Mu. Rahmatilah agar mampu meneladani Kristus dalam kehidupannya. Allah sumber segala kasih karunia,
yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Dialah yang mempunyai kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Ada 2 kotak, satu untuk gereja, untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini, dan satunya untuk pelayanan di TK Esther. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita akan serahkan persembahan kita pada Tuhan. Tak henti-hentinya Tuhan kami mengucap syukur oleh karena pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Terima kasih. Hal-hal kecil yang Tuhan lakukan bagi kehidupan kami semakin meneguhkan kami bahwa kami dikasihi oleh Tuhan, walaupun seringkali kami mendukakan hati Tuhan. Biarlah apa yang sudah Tuhan anugerahkan bagi kami lewat banyak hal, suka duka, semakin memperteguh kehidupan kami, pengiringan kami di dalam Tuhan. Dan di pagi hari ini wujud rasa syukur kami ingin mempersembahkan persembahan kami yang sudah kami persiapkan dari tempat kami masing-masing. Kami ingin mempersembahkan bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Biarlah apa yang sudah kami persiapkan ini Tuhan berkenan menguduskan dan menyucikannya, sehingga boleh menjadi berkat bagi pekerjaan Tuhan di tempat ini. Kami percaya Tuhan, ketika kami mempersembahkan dengan penuh rasa syukur dan keikhlasan hati kami, Tuhan pula yang akan menguduskan dan memberkatinya. Kami serahkan sepenuhnya Tuhan untuk hamba-Mu yang mengelola, juga Tuhan terus taruh hikmat sehingga setiap apa yang dilakukannya boleh dipertanggungjawabkan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Allah kami yang hidup, kami ingin serahkan seru doa dan persembahan kami ini. Haleluya, amin. Silakan duduk. Kita juga diberikan waktu oleh Tuhan untuk datang kepadanya lewat doa-doa syafaat kita. Demikianlah Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang yang terinjak, tempat perlindungan pada waktu kesesakan. Orang yang mengenal nama-Mu percaya kepadamu, sebab tidak Kau tinggalkan orang yang mencari Engkau, ya Tuhan. Ya, orang yang mencari Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan Tuhan. Walaupun seringkali kita mendikte Tuhan dengan waktu kita, tetapi biarlah kita belajar untuk mempercayakan waktu Tuhan yang akan terjadi atas hidup kita. Karena Tuhanlah yang mengenal kita, siapa diri kita, sehingga Tuhan pula yang akan menetapkan seturut dengan hikmat dan waktu Tuhan. Engkau Bapa yang mengasihiku akan mengiringi kita memasuki doa-doa syafaat kita. Kita pujikan refnya. Kau Bapa yang baik, merti bahasa tetesan air mata tak biarkan ku berjalan sendirian, sebab Kau Bapa yang
kita berdoa. Kami mengucap syukur untuk saudara-saudari kami yang Tuhan berkati bertambah 1 tahun usia hamba-hambamu ini. Kami menyerahkan untuk saudari Novi, saudara Abel, Bapak Yosua Hendrawan, dan Bapak Setio Utomo. Berkat Tuhan menyertai dalam setiap perjalanan hidup yang Tuhan anugerahkan bersama dengan keluarga terkasih. Kami percaya Tuhan sediakan masa depan yang terbaik bagi saudari Novi dan juga Kristabel. Mereka akan merasakan kasih kemurahan Tuhan yang melimpah-limpah di dalam kehidupannya, bahkan Tuhan akan mengurapi dan memakai anakmu ini ketika mengalami dan terus mengalami perjumpaan secara pribadi bersama dengan Kristus. Maka lewat kehidupan anakmu, nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga untuk Pak Yosua dan juga Bapak Setio. Tuhan memberkati keluarga rumah tangga yang dibangun. Tuhan memberkati anak-anak istri yang dikasihi. Tuhan memberkati pekerjaan dan pelayanan yang Tuhan percayakan. Lewat kehidupan hambamu, Engkau akan pakai menjadi kepanjangan tangan Tuhan. Tuhan limpahi saudara-saudari kami yang berulang tahun di minggu ini dengan sukacita, damai Kristus, kesehatan yang datangnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga tetap ingin menyerahkan saudara-saudari kami yang bergumul maupun saat ini yang hadir dengan segala kesulitan yang sedang dialami. Tuhan, kami percaya Engkau melawat mereka. Yang sakit Tuhan akan menjamah dan menyembuhkannya. Mereka yang berbeban berat Tuhan akan memberi kelegaan, kelepasan. Tuhan akan memberi kekuatan, jalan keluar. Sehingga anak-anakmu boleh mengalami sukacita, damai Kristus. Berkat Tuhan mengalir di dalam kehidupan anak-anakmu. Lebih daripada itu, mereka akan mengalami lawatan Tuhan dari hari ke sehari. Kristus yang berkarya menyertai hidup anak-anakmu, sehingga jemaat di tempat ini dapat menyaksikan kasih Kristus di dalam kehidupan mereka. Kami menyerahkan gereja kami dengan segala program yang ada, baik jangka pendek maupun jangka panjang, kegiatan rutin maupun kegiatan insidental, semua kami bawa ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon kemurahan Tuhan agar setiap kami dapat mengerjakan dengan takut akan Tuhan. Kekuatan yang baru dari Tuhan menyertai kami, memampukan dan menyanggupkan kami, baik dari hamba Tuhan, majelis, aktivis dan komisi-komisi yang ada. Kami bersinergi bersama-sama mengerjakan pekerjaan Tuhan yang mulia. Bahkan kami dimampukan mewartakan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan yang Tuhan percayakan dan anugerahkan. Kami juga ingin serahkan bangsa dan negara kami, secara khusus dari kami yang mengalami bencana alam, gempa. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami mohon pertolongan Tuhan, penyertaan Tuhan, baik bagi saudara-saudara kami yang terkena langsung, maupun saudara-saudara kami, keluarga besar mereka yang ada di luar kota. Tuhan juga memberi kekuatan dan peneguhan. Bahkan saudara-saudara kami yang ikut menolong di lokasi, Tuhan juga memberi kesehatan, memberi hikmat, sehingga kehadiran mereka sungguh boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami yang Tuhan izinkan mengalami bencana alam. Secara khusus kami ingin serahkan untuk MTS yang hadir di sana, membuka posko. Kami menyerahkan ke dalam tangan kasih-Mu, beri hikmat kepada hamba-Mu Bapak Paulus Hartono sebagai pimpinan, agar setiap aksi, setiap tindakan, setiap kegiatan sungguh boleh menjadikan suratan Kristus yang terbuka bersama dengan saudara-saudara kami, relawan yang lainnya. Kami serahkan pemerintahan negeri kami serahkan kota kecamatan Bangsri ke dalam tangan kasih-Mu. Kami percaya berkat Tuhan menyertai kami. Kami menyerahkan di masa raya Natal ini ke dalam tangan kasih-Mu, agar setiap hari, setiap saat kami semakin menyadari betapa Tuhan mengasihi kami, dan kami disanggup
mewartakan kasih Kristus yang sudah kami alami. Kami menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga ingin serahkan TK Esther untuk perkembangan ke depan ke dalam tangan kasih-Mu. Beri hikmat dari kepala sekolah, guru, anak-anak, orang tua, murid, dan yayasan. Kami boleh bersinergi bersama-sama, termasuk sidang jemaat-Mu yang mendukung dalam segala sesuatunya. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus, kami menyerahkan doa-doa syafaat kami pagi hari ini. Amin. Saya undang jemaat bangkit berdiri. Sebagai jemaat Minonet, marilah kita mengikrarkan komitmen pemuritan. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kembalilah dalam kehidupanmu sesehari. Jadilah pelaku-pelaku firman-Nya dan terimalah berkat yang asalnya daripada Tuhan sendiri. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan di dalam Roh Kudus akan menyertai saudara-saudari sekarang sampai Maranatha. Amin. Bersaat teduh, Gabriel bisa ikut di depan untuk menerima salam dari jemaat.